Jadi pada kesempatan kali ini aku akan dan teman-teman juga mewawancarai seorang Romo dari Paroki Bidara Cina ya. Itu ada Romo Hengki. Asik. Jadi Romo Hengki merupakan salah satu imam yang ada di Santo Antonius Bidara Cina gitu. Nah, video wawancaranya. sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Kita perkenalan dulu. Di sini ada Alexander Rodriguez Mokar atau bisa disebut dengan Zio. Saya Yunima Gaisa Pari, bisa disebut sebagai Yunima atau Mima. Dan aku Gregoria Pena Petrin, biasa dipanggil Petrin. Aku Marta Elizabeth Chelsea Lemba, bisa dipanggil Chelsea atau Marta. Aku Alma Sandika, bisa dipanggil Agnes. Oke, jangan lama-lama. See you guys. Bye. Oke. Jadi Mo, aku mau nanya nih Mo. Oke. Sebagai imam Katolik di yang tentunya SCY ya Mo. Ya, tuh. Jadi yang pertama, tugas gereja itu ada yang namanya pewartaan secara verbal atau kirikma. Kalau menurut Romo itu kirikma itu apa sih Mo? Buat teman-teman yang belum tahu. Oke. Teman-teman yang di sana, hai. Hai. Apa yang dikatakan tadi sudah benar. Karisma itu kan pewartaan. Nah, salah satu dari 5 tugas gereja, salah satunya adalah karisma pewartaan. Nah, Tuh. pewartaan ngapain? Apa sih? Ngapain tuh guys? Nah, namanya pewartaan tentu saja sumbernya adalah dari kitab suci. Tetapi juga dari yang lain juga ada tradisi gereja dan magisterium. Nah, pewartaan itu tentu saja adalah apa yang disampaikan, apa yang diwartakan adalah sesuatu hal yang kaitannya dengan paham ajaran gereja. Ajaran gereja apa? Wah, macam-macam. Gereja Katolik itu kan banyak sekali Banyak isinya, tuh. banyak sekali ajarannya, banyak sekali yang perlu dipelajari. Nah, dalam pewartaan itu ya terkait dengan kitab suci, tradisi gereja dan magisterium. Nah, itu adalah salah satu dari pewartaan tadi supaya dijeletrekan, dibuka, Ya betul. dijelaskan, disederhanakan agar kemudian pewartaan yang diberikan itu disampaikan mudah dimengerti dan dipahami. Nah, begitulah secara harfiah. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Berarti tugasnya sebagai imam membuka ajaran gereja Katolik ya Mo? Ya, Kepada masyarakat luas. Ya. Dan juga kalau aku tahu nih, selain homili di gereja pasti juga ada dari konten-konten seperti Ya. di sosial di TikTok, media Ya, sosial ya. di YouTube. Menurut Romo itu gimana Mo? Mengenai oke. yang baru-baru di sini. Oke. Nah, pewartaan itu salah satu juga dengan media sosial ya. Tadi yang disebutkan melalui TikTok, Instagram, dan lain sebagainya juga bisa. Nah, pewartaan itu kan kalau hanya melulu di homili atau khotbah itu amat sangat singkat. Dan pasti orang ketika mendengarkannya juga barangkali mungkin ya amat sangat dangkal. Maka dalam arti ini dari pewartaan dalam arti terkait dengan situasi dan gereja sekarang ini, maka perlu juga melihat konteks zaman yang ada. Bisa menggunakan media sosial ya terkait dengan itu tadi, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Tapi yang tentu saja adalah yang membuat orang-orang itu mudah semakin mengerti apa yang dipahami dan dipelajari terkait dengan apa yang diimaninya. Begitu ya. Oke. Kirikma sudah dan kita akan lanjut yang namanya mewartakan secara bentuk tindakan atau materia yang akan bersama Kak Chelsea. Silakan. Halo, nah sekarang kita akan ganti pertanyaan ke Martiria dan Diakonia. oke, di sini langsung ada 2 pertanyaannya Romo. Nah, pertama-tama aku yang mulai duluan nih Romo. Tentang pertanyaan martiria. Martiria tertulis di sini itu tentang perwartaan dalam bentuk kesaksian Romo. Betul? Betul sekali. Kalau menurut Romo, pewartaan dalam bentuk kesaksian yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari, khususnya umat Katolik nih Romo, itu apa saja? Boleh dikasih tahu mungkin bentuk-bentuknya, contoh-contohnya? Martiria adalah salah satu bentuk kesaksian dari kita kepada orang lain. Yang paling amat singkat dan simpel adalah kalau kemudian kita berada di luar lingkup orang Katolik, kita membuat tanda salib itu yakin atau enggak? Misal tuh teman-teman ketika diajak di rumah makan tertentu yang notabene-nya barangkali tidak ada orang Katolik di situ, berani enggak membuat tanda salib dengan lantang? Bukan hanya sekedar di pipi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini kan bukan sebuah bentuk kesaksian martiria. Itu yang pertama. Ya perlu kalau memang membuat tanda salib ya secara Katolik ya harus lantang. Dan bentuk kesaksian yang kedua adalah yang paling mungkin sekarang ya bukan seperti para rasul terdahulu yang disampaikan oleh Yesus Tuhan.
membaptis Bapa, Putra dan Roh Kudus, baptis oleh mereka, tidak. Tetapi kesaksian yang boleh dan bisa kita lakukan adalah ya di tengah-tengah keluarga kita, bahwa orang Katolik itu apa? Cinta kasih, suka mengampuni, suka menyayangi. Yang sangat kentara apa? Ya di keluarga kita masing-masing. Bahwa keluarga Katolik itu demikian loh. Ya, tolong menolong, ya, saling bantu. Nah, itu adalah salah satu sikap yang ada di dalam gereja Katolik. Ya. Gitu sih kalau menurut Romo ya. Oke Romo, terima kasih. Nah itu kan tadi kan kayak apa pesan Romo untuk kayak kan kadang beberapa orang-orang itu kayak untuk masih malu untuk melakukan tanda salib, Iya, apalagi di tempat umum kan Romo. Nah itu Romo ada nggak salah satu solusi yang mungkin Romo bisa sampaikan untuk kayak kalian tuh sebagai Katolik sebenarnya nggak usah harus malu gitu loh untuk membuat tanda salib. Justru itu sebagai simbol kan sebenarnya untuk umat Katolik kan. Ada nggak solusinya gitu Romo? Solusinya adalah ya mulai mencoba dan berani. Itu yang paling mungkin deh. Ya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa saya ini adalah orang Katolik, bahwa saya ini percaya kepada Yesus Tuhan, hanya waktu pas kita berada atau saat bersama dengan orang-orang yang sama Katoliknya, yang nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya kan. Tetapi akan lebih amat sangat kentara baiknya adalah ketika kita berada di tempat yang notabene tidak ada orang Katoliknya. Dan itu adalah salah satu bentuk keyakinan yang sangat nyata. Ya udah, tanda salib aja dengan lantang menunjukkan bahwa aku Katolik, aku yakin dengan apa yang aku imani, dan aku percaya dengan apa yang aku yakini bahwa Yesus Tuhan adalah Sang Juru Selamatku, dengan apa yang aku yakin dengan tanda salib ini. Oke Ya, Romo. harus berani ya. Berarti kuncinya harus berani, karena memang pada dasarnya kita juga buat tanda salib juga untuk memang karena agama kita juga seperti Katolik, dan itu sebagai simbol kita sebagai orang Katolik kan Romo. Oke gitu. Oke, mungkin kita langsung pertanyaan berikutnya Romo ya. Di Oke. Agnes. Langsung diakonia. Oke Romo, jadi saya ingin menanyakan tentang diakonia. Diakonia itu kan sebuah pelayanan kasih terhadap umat, benar kan Romo? Ya, betul. Oke, di sini tuh contoh dari pelayanan kasih yang ada di gereja Katolik, serta program apa saja sih Romo yang ada pada paroki ini? Oke, baik. Di paroki Bidara Cina, ya, bentuk dari diakonia atau pelayanan itu ada banyak sekali. Kita ada yang namanya itu program ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Nah, di gereja-gereja, di keuskupan, lebih-lebih di Keuskupan Agung Jakarta ini kan luar biasa. Itu sebetulnya memang dari umat pure murni ya, yang memiliki kelebihan dalam hal finansial, lalu kemudian membantu teman-teman umat kita yang memang membutuhkan bantuan finansial untuk mereka yang sekolah. Itu salah satunya. Lalu dalam SPSE, sosial ekonomi kita paroki, itu pun juga setiap bulan secara berkala itu membantu umat kita yang berkebutuhan khusus, misalnya mereka yang kecil, lemah, difabel. Nah itu setiap bulan pasti ada santunan bagi dan untuk mereka. Itu yang amat sangat nyata dan real ya. Itu yang amat sangat nyata dan real dalam bentuk-bentuk pelayanan. Dan kebetulan tahun 2025 yang lalu, kebetulan kan kita ada tahun jubileum Porta Santa itu. Nah itu adalah salah satu bentuk kesaksian bahwa Porta Santa ini untuk semakin membuat kita sebagai umat yang hadir datang mengalami rahmat dan belas kasihan Allah melalui perjalanan Porta Santa dan pengakuan dosa. Tetapi bentuk dari pelayanannya adalah itu tadi, peduli kepada mereka yang difabel, Membutuhkan. ya membutuhkan begitu. Oke Romo, kan setiap ada program itu pasti ada tantangan dan solusi untuk menghadapinya. Menurut Romo, tantangan dan solusi apa sih yang harus dilakukan? Baik, yang namanya dalam pelayanan, pasti tetap saja ada yang namanya kepentingan. Kalau tidak awas dan hati-hati juga bisa menjadi sumber konflik dan persoalan atau masalah. Nah, apakah orang-orang yang berkecimpung yang ada dalam pelayanan gereja ini pure murni dengan sukarela atau ada tujuan dan maksud tertentu? Ada saja konflik-konflik yang terjadi. Tetapi ya itulah uniknya dalam setiap pelayanan ya yang ada di gereja. Kita tidak bisa menuntut yang namanya pelayanan itu sempurna, tidak bisa menuntut itu. Tadi yang saya katakan pelayanan kepada mereka yang difabel, yang lemah dan tersingkirkan, itu saja kadang-kadang juga masih menimbulkan konflik. Ada yang iri juga, kok orang ini yang dibantu ini dan susah sebagainya. Kalau dikatakan miskin seperti apa, itu pun juga menjadi sumber konflik. Nah, di tengah situasi yang ada itu, gereja bagaimana menanggapinya? Ya pertama adalah itu tadi,
tetap berupaya memberikan yang terbaik, walaupun yang terbaik belum tentu ditanggapi baik oleh Orang orang lain. lain. Begitu sih konsepnya ya. Oke Romo. Begitu. Jadi seperti itu bentuk dan solusi dari pelayanan kasih terhadap umat. Oke Romo, terima kasih Romo. Oke, sama-sama sukses. Oke. Selanjutnya kita akan Oh, iya. balik ke pertanyaan selanjutnya yaitu Petrin dan Mima. Oke. Bye bye. Halo semuanya. Nah, Kita tadi udah dengerin ya pertanyaan-pertanyaan dari Chelsea dan Vio, juga Agnes. Nah sekarang ke bagian terakhir yaitu kita berdua. Nah kira-kira Mima bakal nanya apa nih? Aku mau nanya tentang koinonia nih teman-teman. Kalau Petrin, Aku bakal nanya tentang liturgi. Ya langsung aja. Langsung kita ke aja. pertanyaannya, Mima. oke Romo. Jadi kebetulan aku kan mau nanya tentang koinonia ya, tentang persekutuan tadi ya. Ya. Nah, kebetulan aku ini kan agamanya Kristen. Hmm. Nah, kalau di Kristen itu kami kan bersekutu beribadah seperti biasa dan biasanya tuh suka ada doa-doa pelayan. Nah, terus juga setiap wadah-wadahnya kayak entah remaja atau sekolah minggu atau apa, kami juga sering berdoa baik sebelum atau sesudah ibadah tuh suka bersekutu untuk berdoa. Nah, saya mau tahu nih, kalau misalnya di agama Katolik atau terutama Romo sebagai imam, itu koinonianya itu dijalankan seperti apa sih gitu? Oke, baik. Di dalam gereja Katolik itu persekutuan itu adalah umat sendiri ya. Persekutuan umat beriman itu siapa ya? Gereja ya, umat. Yang disebut gereja dalam arti tertentu adalah yang ada di umat itu. Betul. Apa artinya gereja yang besar, baik, bagus, tetapi yang ada di dalamnya itu tidak berkembang dengan baik. Maka dalam syahadat ya, syahadat kita orang Katolik itu akan disebutkan persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebaikan badan, kehidupan kekal. Persekutuan itu adalah yang mencakup kita semua tanpa terkecuali. Satu, kudus dan apostolik. Ya, satu, kudus dan apostolik, yaitu kita semua jemaat. Ya, diharapkan bahwa dalam persekutuan ini bahwa orang-orang Katolik itu saling bahu-membahu. Pertama adalah ya tolong menolong, pertama itu juga, dan dalam peribadatan mereka pun juga saling bersinergi satu dengan yang lain, Mensupport gitu ya, satu Romo. dengan yang lain. Nah, bukan hanya dalam tataran peribadatan, bukan dalam tataran dalam bentuk-bentuk lingkungan yang memang mereka membentuk itu, tetapi dalam tindakan konkret, dalam kehidupan konkret, pertama di keluarga, lingkungan, dan di mana mereka tinggal. Baik. Kalau kegiatan-kegiatan itu ada nggak yang kayak lebih spesifik mungkin dalam wadah-wadah tertentu? Mungkin ada. Kalau di gereja Katolik ini banyak sekali ya. Banyak. Misalnya kayak kelompok-kelompok doa. Nah, Itu iya. kan salah satu bentuk persekutuan-persekutuan yang ada, dan gereja itu ya merengkuh mereka-mereka ini. Ada misalnya katakanlah di sini ada persekutuan doa karismatik. Terus ada kelompok di Honian Awam. Lalu kemudian ada Legio Maria, Oh iya. ya kan? Lalu kemudian ada kelompok Tritunggal Maha Kudus dan sebagainya. Ya, itu adalah bentuk-bentuk kelompok-kelompok persekutuan-persekutuan yang ada di dalam gereja. Dan kita imamnya yaitu tadi mengayomi, atau gereja mengayomi itu Iya. sebagai bentuk satu kesatuan yang utuh dan kudus itu tadi. Oke ya. Oke, berarti emang balik lagi tergantung umatnya juga ya Romo Nah, ya. betul, Tergantung betul. umatnya apakah mereka juga ingin menjalankan sepenuh hati dan saling support gitu ya. Nah, betul ya. Oke, terima kasih Romo. Selanjutnya Oke, sama-sama. kita ke Petrin. Oke Romo, tadi kita udah ngebahas cukup detail tentang koinonia ya Mima ya. Nah tadi juga Romo sempat nge-highlight bagian apa artinya gereja yang besar, yang bagus. Kalau di dalamnya itu kita sebagai umat tidak berkembang dengan baik gitu. Jadi itu perlu di-highlight juga, terkhusus untuk kita orang beriman gitu ya. Nah sekarang kita beralih sedikit Romo ke pastoral liturgia. Ya. Nah, setahu saya dan mungkin banyak dari teman-teman juga yang tahu kalau misalkan pastoral liturgia itu tentang mengarah ke bagaimana kita melakukan pelayanan di gereja. Gitu. Mungkin contohnya sesimpel lektor atau pemazmur gitu. Nah, Romo mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit secara lebih sederhana tentang pastoral liturgia, terkhusus untuk apa sih tujuan dia sebenarnya ada di gereja. Liturgia itu kan sebetulnya kaitannya soal peribadatan, soal tata ucara liturgi begitu itu. Nah, maka dalam bagian ini perlu dipahami secara mendalam juga.
konsep terkait dengan yang namanya liturgia itu. Jadi tata cara, letak, tingkah laku dan seterusnya dan sebagainya yang terlaksana dalam bentuk peribadatan. Misalnya dalam perayaan Ekaristi, nah itu adalah bentuk dari liturgi satu kesatuan. Tadi kan yang dirimu sebutkan ada lektor, mazmur, dan kor dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk liturgi perayaan yang terdapat di dalam perayaan Ekaristi. Begitu itu sih. Ya. Oke, berarti ini penting juga ya buat kaum muda mungkin ya seperti kita-kita ini untuk tetap berpartisipasi secara aktif gitu. Nah, kira-kira kalau dari Romo ini, kita sebagai kaum muda ini gimana cara Romo untuk mengajak kita sebagai kaum muda untuk bisa berpartisipasi secara lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan liturgi di gereja? Apalagi kan kayak kalau kita sebagai remaja itu sulit ya, maksudnya kayak banyak yang malas juga atau kayak susah lah untuk diajak aktif dalam ibadah gereja, gimana tuh? Bahkan juga sampai sekarang masih ada yang menjadikan itu sebagai alasan, yaitu kewajiban tanpa ada kayak keinginan secara ikhlas gitu Romo untuk menjalankannya. Betul. Nah, salah satu cara yang biasa saya lakukan, kebetulan kan Romo di paroki ini ikut serta untuk mendampingi orang muda ya, OMK orang muda Katolik. Maka ketika masuk di orang muda, pasti Romo akan selalu memberi katakanlah pernyataan kepada mereka. Gereja itu ada dan akan berlangsung dan akan berkembang. Ya dimulai dari siapa? Ya orang mudanya. Nah, mulai dari penyadaran dan kesadaran itu, saya merasa ini adalah salah satu bentuk awal yang paling penting agar kemudian orang muda mulai tergerak dan aktif kembali. Tetap disounding terus ya, tetap disuarakan terus dalam pertemuan-pertemuan yang demikian itu. Dan selain itu misalnya juga ketika dalam perayaan Ekaristi, dalam homili ada kesempatan misalnya perayaan Ekaristi kaum muda, begitu itu. Pasti saya juga akan wartakan lagi, akan saya utarakan lagi, gereja akan berkembang, akan baik ketika ada orang mudanya. Ya, tetapi ya kembali juga bahwa memang situasi dan keadaan zaman hari ini juga tidak gampang dan kompleks sekali. Selain kesadaran dan penyadaran itu tadi, memang perlu juga dari keluarga, dari orang tua, itu juga diberi semacam kayak pemberitahuan bahwa anak-anak perlu dibina, didampingi, bukan hanya sekedar ketika mereka ikut hadir dalam perayaan Ekaristi saja. Itu kan amat sangat dangkal sekali. Nah, sebetulnya gereja-gereja, lebih-lebih di gereja kota ya, pasti sudah banyak sekali sebetulnya flyer-flyer, ajakan-ajakan supaya iman mereka, umat itu semakin dalam, semakin berkembang. Tapi lagi dan lagi kemauan untuk itu kan susah sekali. Adalah itu ya. Yang berikutnya adalah perlu juga, barangkali yang ini adalah salah satu usulan juga. Ada yang namanya door to door ya. Jadi ada pengurus OMK yang lalu kemudian datang ke rumah-rumah, semacam kayak mengajak mereka, ayo ikut terlibat, yuk mulai ini. Bukannya sekedar di sounding, dinyatakan saja. Itu pun juga susah juga, tetapi ya mungkin ini adalah salah satu langkah terbarukan supaya ya mereka mulai tergerak juga. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, jadi teman-teman yang bisa kita simpulin, hal paling sederhana dan hal yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah memulai meningkatkan kesadaran diri sendiri tentang betapa pentingnya pelayanan dan berpartisipasi kita dalam kegiatan pelayanan di gereja seperti yang tadi Romo katakan juga. Nah, terima kasih banyak Romo untuk waktunya, untuk jawabannya yang cukup sangat jelas ya teman-teman. Ya makanya dari itu teman-teman, kita juga sebagai remaja dan juga mau umurnya berapapun, kita juga mesti harus mencoba dan memberanikan diri lagi, dan kita juga meningkatkan kesadaran diri gitu, jangan mencoba untuk menutup telinga kita gitu. Ya, terima kasih, itu sekian dari saya dan Petri dan juga kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.